Halo, what's up guys? Apa kabar kalian? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel kali ini, gue akan kasih tahu ke kalian gimana sih cara kerja di kapal pesiar itu. Dan tak usah panjang lebar, langsung kita ikuti videonya. Oke guys, kembali lagi dan kali ini gue akan review gimana sih cara kerja di kapal pesiar itu. Kalau versi gue ya guys, pertama itu kalian harus pergi ke LPK atau lembaga yang dimana itu tempat penyalur agen kapal pesiar guys. Dan gue dulu itu agen gue itu di Jogja. Nah, namanya itu adalah GSP Internasional guys. Itu adalah lembaga penyalur kapal pesiar. Dan gua dulu itu prosesnya itu kurang lebih 8 bulan guys. Jadi gua sekolah di situ atau kursus di GSP itu selama kurang lebih 8 bulan. Jadi 3 bulan itu gua materi dulu. Jadi yang difokuskan itu adalah bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris itu lebih penting di sana. Sebenarnya ada banyak sih guys. Ya, kita itu bercakap-cakap di kapal pesiar itu ada 3 bahasa yang penting. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Cina, yang ketiga adalah bahasa Jepang. Karena kapal gua itu kapal yang berlayar di wilayah Asia Pasifik guys. Jadi kita harus minimal harus menguasai satu bahasa guys. Kalau gua bahasa Inggris guys, jadi agak gampang-gampang susah juga sih. Ya semua itu kita harus punya niat untuk bisa menguasai semua itu guys. Dan lanjut kita itu training selama 6 bulan guys. Jadi sesuai bidang kita. Kalau aku sih di bidang housekeeping guys. Jadi itu setelah kita kursus bahasa selama 3 bulan kurang lebih, habis itu kita langsung disalurkan ke hotel-hotel terdekat di tempat pelatihan itu guys. Jadi kalau gua dulu sempat OJT training itu di Cavington Hotel Yogyakarta di dekat Malioboro guys. Nah itu pun kita harus rela tidak dibayar guys selama 6 bulan itu, namanya OJT. Jadi kita cuma dapat makan aja guys. Tapi ya tips itu tetap ada guys dari tamu, dan mereka juga pasti senior itu pasti juga sadar kok kalau kita orang training itu pasti kalau ada tip gitu kita juga dibagi gitu. Jadi jangan khawatir guys, tetap nggak dapat gaji tapi tetap ada penghasilan walaupun kecil guys. Dan lanjut guys, habis kita training 6 bulan, kita langsung pindah ke namanya interview atau wawancara user dan wawancara agen. Nah, yang pertama kita lewati adalah interview agen. Jadi yang pertama itu kita interview agensi. Jadi kita itu interview di agen penyalur kapal pesiar kita. Nah, dan di seluruh sekolah kapal pesiar di Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo Raya, itu pun mereka itu semua itu interview di sekolah saya guys, di GSP Internasional. Jadi seluruh Indonesia itu GSP Internasional itu ada 3. Yang pertama di Jogja, yang kedua ada di Bali, yang ketiga itu kalau nggak salah ada di Sumatera guys. Nah jadi ada 3 tempat itu, dan di agen saya itu termasuk yang agen pertama di Jogja guys, tapi pusatnya di Jakarta gitu. Nah setelah kita lulus agen, kita move ke user. Nah dan user itu adalah interview langsung dari orang kapalnya sana guys. Dan dari interview agen sampai ke user itu interviewnya semuanya itu pakai bahasa Inggris, jadi nggak pakai bahasa Indonesia lagi guys. Nah jadi agak gemeter, agak ngedredeg gimana gitu guys kalau pengalaman saya dulu. Dan kalau udah selesai user, kita langsung move ke
tahap selanjutnya lagi, yaitu kita membuat dokumen dulu. Dokumen di kapal itu adalah dokumen yang sangat penting guys, dan kalau tidak ada dokumen kita tidak bisa berangkat guys. Istilahnya kalau kita itu berangkat tanpa bawa sesuatu, tanpa bawa uang, itu kita nggak bisa gitu loh guys. Ya seperti itu. Jadi kita lanjut bikin dokumen setelah kita lolos. Yang pertama kita training 6 bulan selesai, yang kedua kita interview, yang ketiga kita membuat dokumen itu guys. Nah, dan kita membuat dokumen, yang pertama itu kita bikin paspor, yang kedua itu Seaman Book, yang ketiga adalah BST, yang keempat adalah SAT, dan yang kelima adalah sertifikat kesehatan guys. Dan itu pun kita bikinnya itu nggak langsung sehari jadi guys, jadi bertahap, berminggu-minggu lah guys. Jadi kalau yang bikin paspor itu ya agak gampang-gampang, susah juga sih. Terus yang bikin BST SAT itu Basic Safety Training, sama SAT itu Security Awareness Training. Nah, jadi BST itu kita itu latihan dasar-dasarnya dulu guys. Jadi cara menyelamatkan diri, cara gimana bertahan hidup di kapal, cara survival itu gimana, terus cara kita gimana ya guys, kalau ada abandon ship itu apa aja yang harus kita lakukan. Ya seperti itu kurang lebihnya. Dan security hour standing itu adalah latihan gimana cara mengamankan diri dari segala situasi yang ada saat kita berlayar di lautan lepas guys. Nah itu. Yang keempat kita adalah ada yang namanya Seaman Book atau buku pelaut. Buku pelaut itu adalah buku seperti itu guys, kotak kecil segini itu, bentuknya kayak buku nikah itu, sama kayak paspor, tapi itu isinya buku pelaut, buku catatan pelaut guys, bukan buku nikah ya guys ya. Nah isinya itu kita itu selama kita berlabuh di mana aja, kayak contohnya saya berlabuh di Singapura. Nah, kalau kita mau keluar, mau shortlift ke jalan-jalan, mau cari makanan, minuman, atau alat mandi dan sebagainya, kita itu namanya paspor kita itu dicap guys, dicap dulu, di stempel. Jadi kita itu udah berlabuh di Singapura tanggal ini, jadi kita ada datanya gitu. Dan Seaman Book itu juga sangat penting dan vital juga, apalagi paspor guys. Nah, paspor itu jangan sampai hilang. Dan itu paspor itu seperti KTP kita waktu kita di luar negeri guys. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan setelah keempat tahap tadi selesai, dari training, terus kita buat dokumen, interview, dan pelatihan sebagainya, dan kita itu menunggu, habis selesai itu kita menunggu jadwal kita kapan kita diberangkatkan. Nah gitu guys, ya kurang lebih sekitar 5 bulan guys. Dan total itu saya dulu dari OJT buat dokumen dan sebagainya itu saya total itu kurang lebih 1 tahun guys, baru bisa berangkat ke kapal pesiar. Oke guys, untuk video kali ini yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom di bawah ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya Bondan Jalan Kapal. Oke, sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe lagi. Masih banyak video lainnya yang akan saya tampilkan, khususnya tutorial gimana aja. Pokoknya banyak guys yang ingin saya tampilkan untuk pengetahuan kalian aja yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.